Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur dan berbahagia tentunya karena kita oleh Allah masih diberi izin untuk berjumpa bulan Ramadan. Bulan yang penuh kebarokahan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang paling mulia, yang tentunya kita semua merindukan dengan Ramadan. Maka Ramadan ini sudah kita lalui beberapa hari. Saatnya diri kita untuk mengevaluasi. Coba kita lihat kembali bagaimana kualitas puasa kita. Sudah betul-betul berkualitaskah atau belum puasa kita ini? Karena Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar landasan iman dan ihtisab, niat mencari pahala betul, semata mencari ridho Allah betul, maka dosa-dosa terdahulu akan diampuni oleh Allah. Ini luar biasa sekali. Bahkan istimewanya puasa di bulan Ramadan. Dalam hadis Sahih Muslim diterangkan, amalan anak Adam, ketika anak Adam berbuat satu kebaikan, itu dilipatkan 10 semisal kebaikan, dilipatkan sampai 700 kali kebaikan, sampai illa masya Allah. Yaqulullah, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa itu untukku Allah dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Menandakan saking besarnya pahala puasa, sampai Allah sendirilah yang tahu betapa besar hitungan pahala puasa. Kata Allah, karena hambaku telah menahan syahwatnya, hawa nafsunya, menahan lapar dahaga semata untuk mencari wajahku Allah, semata untuk mencari ridhoku Allah. Lanjutan hadisnya, dan orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan yang pertama ketika berbuka, dan kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Rabb. Dan niscaya bau busuknya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Ini pol sekali. Menandakan apa? Puasa Ramadan itu tidak sekedar hanya kita menahan lapar dengan dahaga saja, tapi segenap panca indera kita ini loh juga turut ikut berpuasa. Karena kalau segenap panca indera kita tidak ikut berpuasa, bahkan Allah tidak berkenan menilai pahala puasa kita. Berdasarkan sabda Nabi, "Malam yadda qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarobahu." Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak berkenan menilai pahalanya orang tersebut meskipun dia telah meninggalkan makan dan minum, meskipun dia telah menahan lapar dan dahaga. Inilah pentingnya bagaimana kita dalam berpuasa Ramadan ini betul-betul bisa berkualitas. Segenap panca indera kita ikut berpuasa, pandangan kita jaga dari hal-hal yang haram. Ucapan kita hindari dari ucapan-ucapan dusta, ucapan kotor, ucapan jorok, rofas, kita hindari. Agar apa? Puasa yang sedemikian luar biasa pahalanya bernilai pahala di sisi Allah.
Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, sehingga kita hanya dapat lapar dan dahaga saja, namun tidak berpahala. Karena itu tadi, landasannya tidak imanan wa ihtisaban. Mungkin ucapan kita tidak menjaga dari ucapan dusta, ucapan-ucapan kotor. Bahkan ketika kita berpuasa, ada orang yang memancing-mancing kita, mengajak kita untuk berselisih, untuk bertengkar. Nabi mengatakan, ucapkanlah inni so'imun marrotain. Ucapkanlah aku sedang puasa, aku sedang puasa, sehingga tidak terpancing. Karena puasa itu separuh dari kesabaran. Sahur sober, bulannya sabar, kita dilatih betul untuk menjadi orang yang sabar. Setelah kita evaluasi bagaimana puasa kita lanjutkan juga evaluasi beberapa poin yang lain. Seperti halnya ada sholat tarawih. Kira-kira sudah beberapa hari lewat ini, ada nggak sholat tarawih kita yang bolong? Diusahakan. Mau jumlahnya berapapun, 11 rakaat, ya 23 rakaat, 21 rakaat, silahkan. Semua ada dalilnya. Yang terpenting adalah ketumakninahan dalam sholat. Kita menjaga khusyuk dan tumakninah agar berpahalanya luar biasa. Kemudian tadarus kita bagaimana? Manakala kita punya target ingin meningkat daripada Ramadan tahun lalu, kalau kita pengen khatam 1 kali, ya minimal 1 hari bisa kita selesaikan 1 juz. Kalau pengen khatam 2 kali dalam Ramadan ini, ya 1 hari 2 juz minimal. Nah, sudah beberapa hari ini bacaan Al-Quran kita sudah sampai mana? Yang lancar ya diupayakan bisa khatam minimal sekali. Bagaimana yang belum lancar bacaannya? Tetap semangat terus belajar sampai lancar. Jangan putus asa, karena terbata-batanya orang yang baca Al-Quran itu di hari biasa diberi 2 pahala. Bagaimana dengan Al-Quran? Nabi Muhammad SAW sendiri pun setiap malam itu menderes tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Tentunya kita sebagai umatnya juga berfastabiqul khairat. Kemari kita upayakan puasa kita berkualitas. Tetap semangat, kita jaga betul. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan dari Allah, lipatan-lipatan pahala, yang pada akhirnya kita nanti berhasil keluar Ramadan sebagai pemenang, yaitu terampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, tetap menjaga hati niat karena Allah. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita Ramadan tahun ini lebih meningkat dari tahun lalu, dan Allah masih memberi kita kesempatan jumpa Ramadan di tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.